Wow, ini nggak main-main ya. Gerombolan pemburu jasa Jokowi ini sampai-sampai menurunkan pasukan mama Mik Barbulu. Ini luar biasa nih. Ngomong-ngomong, ini mamanya siapa ya? Wani Janibi dari Aliansi Rakyat Menggugat. Simpan ini buat buka puasa kita nih. Ya langsung Bu. Langsung ya? Tak bisa? Ya nama siapa Ibu? Saya Wani Siapa Janibi ya? dari Aliansi Rakyat Menggugat. Kami tetap dukung Dr. Tifa dan Roy Suryo yang dikriminalisasi. Dan kami tetap menunggu walaupun sampai tengah malam. Ini yakin mak sampai tengah malam. Jangan sering begadang malam-malam. Ingat umur. Dan kami minta ibu rumah tangga, cobalah Joko Widodo tunjukin itu ijazahnya yang asli. Mantan Presiden Amerika Obama, dia katanya bukan lahir di Amerika, dia tunjukin sampai kelahirannya kan selesai, benar dia lahir di Amerika. Apa salahnya tunjukkan ijazah palsu, ijazah aslinya. Ini ijazah saya kan selesai, nggak bikin kegaduhan lagi kan. Jadi nggak ada lagi orang mau tuduh dia palsu kayak apa. Kami rakyat Indonesia nggak mau dibodoh-bodohin. Apalagi kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, pengen Indonesia ini damai sejahtera, nggak ada pengangguran, di mana-mana, anak kita bisa kerja dengan baik. Itu saja permintaan kami ibu-ibu rumah tangga. Dan kami minta yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah tahu seorang ibu rumah tangga ya seharusnya mengurusi rumah tangga dan keluarga, bukannya malah sibuk ikut-ikutan ngurusin jasa Bapak Jokowi. Ibu Desi dari Aliansi Rakyat Menggugat. Hari ini saya bersama ARM datang ke Polda untuk membersamai dan mendukung Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, Ibu Kurnia, dan Bapak Fadila. Ya, Rizal Fadila. Saya memberikan dukungan untuk mereka. Saya mohon kepada kepolisian dalam hal ini memberikan rasa keadilan ya. Jangan sampai mereka-mereka yang berjuang ini dikriminalisasi. Jika sampai itu terjadi, maka kami akan selalu terus memberikan dukungan kepada Dr. Roy Suryo dan teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susi, saya dari tim advokasi pembela relawan, akademisi. Di sini saya akan menyampaikan bahwa proses klarifikasi itu sesungguhnya kan bukan proses seperti kita sudah ditentukan sebagai tersangka atau saksi, karena ini baru mulai tahap klarifikasi, akan tetapi perlakuannya sudah seperti seolah-olah seperti tersangka, karena di BAP dari mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam, di mana klien kami itu sedang sakit. Memang betul sedang sakit. Seperti Pak Rizal Fadila itu juga beliau sakit. Sakitnya karena ditabrak kecelakaan itu, tiba-tiba ditabrak motor oleh ada seseorang yang nggak tahu, yang nggak jelas itu siapa. Ini lucu ya, kok bisa kebetulan sekali ya, di saat dipanggil oleh Polda Metro Jaya tiba-tiba ketabrak motor. Kebetulan banget ya. Nah ya begitulah ya. Dan rekan kami Bu Kurnia itu sedang sakit, memang kondisinya sedang sakit. Seperti pada saat awal klarifikasi juga beliau memang sakit sampai muntah-muntah. Akan tetapi dari tim penyidik tidak memberikan toleransi, artinya tidak berpedoman kepada Undang-Undang Polri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 19. Di situ sudah jelas diatur petugas polisi atau penyidik, katakanlah seperti itu, apabila melakukan tugasnya itu tidak boleh
melanggar hak asasi manusia diantaranya, dan tidak boleh melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan. Artinya harus ada toleransinya seperti apa ya, ketika seseorang sudah memang merasa sudah sakit, sedang sakit ya sudah dihentikan, itu hak loh, hak setiap orang. Nah, ketika hal itu dipaksakan, itulah yang kami sebut jadi melanggar hak asasi manusia. Dan di situ udah jelas diatur di dalam Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Pasal 19 sudah sangat jelas. Jadi tolonglah menghimbau kepada rekan-rekan polisi, kita sama-sama penegak hukum, dan rekan kami itu juga seorang advokat di mana yang mempunyai hak imunitas. Pada saat beliau itu melakukan penyelidikan atau melakukan mendapatkan informasi yang lebih jauh, lebih dalam dan lebih valid, yaitu apapun, artinya itu dalam rangka melakukan tugas sebagai seorang advokat. Jadi di situ sudah jelas baik litigasi maupun non litigasi. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada rekan-rekan polisi, tolong taatilah pasal-pasal atau undang-undang yang mengatur bagaimana tata cara ketika melakukan tugas, atau bagaimana ketika seorang penyidik melakukan atau menanyain seseorang, padahal hal ini baru klarifikasi. Jadi saya mohon rambu-rambu itu hendaknya diperhatikan, karena sesungguhnya para penyidik itu atau rekan-rekan polisi itu kan juga penegak hukum, di mata hukum kedudukannya tetap sama dengan kami semua. Jadi tolong harap diperhatikan hal-hal tersebut. Sekali lagi jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi barusan kita dengarkan bersama-sama jeritan suara Mama Mik Berbulu. Dan ini yang menjadi pertanyaan, rombolan Roy Suryo dan CS ini, ya coba ya kalau boleh kasih masukan, mutuslah yang agak muda, agak fresh dikit. Apakah nggak ada yang lebih muda lagi? Ini mengutus pasukan mama yang seharusnya ya berapa mama ini harusnya ya ngurusin rumah tangga. Ngomong-ngomong, mamanya siapa ini ya? Bukannya ngurus rumah tangga, ini malah ikut-ikutan memburu ijazah Jokowi. Dan kita akan melihat kelanjutannya seperti apa, drama-drama apa lagi yang akan ditunjukkan oleh rombolan pemburu ijazah Jokowi. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loise C Reaction. Oke, akhir kata, see you, bye-bye.